Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, senang sekali rasanya kita berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin mengajarkan umatnya untuk saling menjaga dan mencintai serta berperilaku baik kepada semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya manusia, Allah juga memerintahkan untuk menyayangi dan mengasihi hewan, seperti mana yang tertulis dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya, barang siapa yang menyayangi meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Semasa hidup, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki hewan peliharaan berupa kucing. Beliau sangat mencintai kucingnya. Sementara ajaran Islam tidak melarang umatnya untuk memelihara kucing. Selain menjadi hewan peliharaan yang dianjurkan, memelihara kucing memiliki keutamaan dan manfaat. Setidaknya ada 9 keutamaan dan manfaat buat kita yang memelihara kucing, yang diantaranya yang akan saya bahas pada video ini. Keutamaan dan manfaat memelihara kucing yang pertama, menjadi timbangan kebaikan saat kiamat. Seseorang yang memelihara kucing ataupun binatang lainnya dalam jalan Allah dengan penuh iman pada Allah dan meyakini akan kebaikan yang diberikan Allah, maka kebaikan yang sudah diberikan pada hewan tersebut, seperti memberi makan hewan dan bahkan membersihkan kotorannya, kelak akan ditimbang sebagai kebaikan di hari kiamat. Yang kedua, mendapatkan rahmat di hari kiamat. Seseorang yang menyayangi hewan seperti kucing dan hewan lainnya, termasuk hewan sembelihan sekalipun, maka akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti. Hal ini seperti mana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya, barang siapa menyayangi meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari.
Yang ketiga merupakan sedekah. Umat muslim sangat dianjurkan untuk memelihara, memberi makan, dan juga minum pada hewan seperti kucing khususnya. Saat hewan tersebut sedang lapar dan haus, akan jadi berdosa jika harus membuat hewan tersebut menderita. Dengan memelihara kucing tersebut, maka sudah dijadikan sedekah bagi orang yang memeliharanya. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dijelaskan bahwa pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah atau hidup akan mendapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung atau manusia atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, dosa diampuni. Seorang muslim juga sangat disarankan untuk menolong hewan, khususnya pada hewan yang menderita, termasuk hewan najis seperti anjing. Ini membuat umat muslim tidak memiliki pengecualian untuk menolong binatang seperti kucing dan bahkan hewan najis seperti anjing sekalipun, karena tujuannya sangat mulia, yakni tidak membiarkan hewan tersebut menderita. Dengan memelihara kucing contohnya, maka perbuatan dosa orang yang menolong hewan tersebut akan diampuni. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dikatakan, seorang wanita penghibur melihat seekor anjing di atas sumur dan hampir mati karena kehausan. Lalu wanita itu melepas sepatunya, diikatnya dengan kerudungnya, dan diambilnya air dari sumur, lalu diminumkan ke anjing itu. Dengan perbuatannya itu, dosanya diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, mempunyai irama serupa zikir kalimah Allah. Dikisahkan seorang sufi yang bernama Ibnu Bashad hidup pada abad ke-10 menceritakan jika suatu hari ia dan sahabat-sahabatnya sedang duduk di atas masjid kota Kairo sambil menyantap makan malam. Saat kucing melewatinya, Ibnu Bashad memberikan sepotong daging pada kucing tersebut. Akan tetapi kucing tersebut kembali lagi dan Bashad memberikan potongan daging kedua. Secara diam-diam Ibnu Bashad mengikuti kucing tersebut sampai ke sebuah rumah kumuh, dan ia melihat kucing tersebut memberikan sepotong daging tersebut pada kucing lain yang buta kedua matanya. Kejadian tersebut menyentuh hatinya sampai ia menjadi seorang sufi sampai meninggal di tahun 1067. Selain itu, juga terdapat cerita dari seorang sufi di Irak
yang bernama Sibli, yang bermimpi jika segala dosa-dosanya terampuni sesudah ia menyelamatkan kucing dari bahaya. Selain itu juga kaum sufi juga percaya jika dengkuran napas kucing mempunyai irama yang serupa dengan zikir kalimah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, kegiatan yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memelihara hewan peliharaan, khususnya kucing, dengan cara merawat dan menyayangi kucing tersebut, serta tanggung jawab dan memenuhi kewajiban kita sebagai majikan, Allah sendiri juga sangat menyukai seseorang yang memiliki rasa kasih dan penyayang pada hewan, seperti pada kucing. Seseorang yang memelihara kucing juga akan mendapatkan pahala dari Allah berupa surga sekaligus ganjaran yang baik. Sebab berarti kita sudah menolong hewan yang sedang menderita karena haus atau lapar. Yang ketujuh, melatih anak menjadi penyayang. Dengan memelihara kucing, maka akan menjadi latihan sifat empati pada seseorang dan anak kecil yang dalam masa perkembangannya dikelilingi oleh kucing. Maka ia juga akan menjadi anak yang terlatih menjadi berempati dan penuh kasih sayang, serta selalu memiliki pertimbangan atas apa yang dilakukan, yakni memberikan dampak baik atau dampak buruk. Yang kedelapan, perhiasan rumah tangga. Diriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat pergi ke Bathan, daerah di Madinah, berkata, "Ya Anas, tuangkan air wudhu untukku ke dalam bejana." Lalu Anas menuangkan air. Ketika sudah selesai, Nabi menuju bejana. Namun seekor kucing datang dan menjilati bejana. Melihat itu, Nabi berhenti sampai kucing tersebut berhenti minum, lalu berwudu. Saat Nabi ditanya tentang kejadian itu, maka beliau menjawab, "Ya Anas, kucing termasuk perhiasan rumah tangga. Ia tidak dikotori sesuatu, bahkan tidak ada najis." Dalam beberapa hadis riwayat An-Nasai, Abu Daud, dan Ibnu Majah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya kucing itu tidak najis. Ia binatang yang suka berkeliling di rumah, alias binatang rumahan. Hadis riwayat At-Tirmizi, An-Nasai, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Yang kesembilan,
disayangi penghuni langit. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang yang penyayang maka juga akan disayangi oleh Allah. Sayangilah makhluk Allah yang ada di muka bumi, maka niscaya juga akan disayangi penghuni langit. Hadis riwayat Muslim. Itulah 9 pahala dan keutamaan memelihara kucing menurut pandangan hadis dan para ulama. Jadi pada intinya kita manusia harus menyayangi binatang apa saja, tidak sebatas hewan peliharaan saja. Mereka tetap memiliki hak untuk hidup dan kelestarian mereka pada muaranya akan memberi keuntungan kepada kita manusia. Jika hati dan otak kita masih kita fungsikan, tentunya rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ciptaannya. Manusia itu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hewan itu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jin juga makhluk Allah. Maka sudah sepantasnya memelihara, melindungi dan menyayangi terhadap mereka yang tercipta tersebut, khususnya binatang yang Allah haramkan untuk membunuhnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.